Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azahra Nurlanda Pramadani dengan NIM G002421 dari kelompok A6. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi core. Nah, untuk yang pertama, letak anatomis dari core, dia ini berada di kavitas torasis, lebih tepatnya di mediastinum inferius medius. Nah, eh, Di kavitas torasis ini, core dieratkan oleh beberapa ligamen. Nah, yang pertama, ligamen yang melekatkan dengan corpus sterni, dia ini akan dilekatkan oleh ligamen sternoperikardiaka, kemudian dengan processus xiphoideus oleh ligamentum xiphopericardiosa, dan eh, perlekatan dengan diafragma oleh ligamentum perikardioprenica, lalu ada dengan vertebra yang dilekatkan oleh ligamentum vertebroperikardiaka. Nah, kemudian untuk batas jantung sendiri, dia ini yang kanan atas berada di SIC2 linea parasternalis dextra, kemudian yang kiri atas dia berada di SIC2 linea parasternalis sinistra, lalu di kanan bawah dia berada di SIC4 linea parasternalis dextra, dan di batas kiri bawah dia terletak di SIC5 linea midclavicularis sinistra. Nah, untuk struktur eksternal core, dia ini memiliki beberapa margo dan beberapa fasies. Ada fasies anterior, kemudian ada fasies diafragma, kemudian ada fasies pulmonalis dexter, dan ada fasies pulmonalis sinister. Untuk basisnya dia ada satu, kemudian ada apex. Di sini tuh letaknya apex cordis, kemudian ada Margo obtusus. Nah, kemudian tiga fasies ini ada fasies sternocostalis. Dia ini berada di anterior, kemudian ada fasies diafragmatica dan fasies pulmonalis yang kanan dan kiri. Lalu basisnya akan mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya akan mengarah ke panggul kiri. Kemudian untuk basis cordis terdiri atas atrium dextrum yang menghadap ke belakang ini. Kemudian ada ke arah craniolateral dextra dan apex cordis dia ini akan mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Kemudian facies sternocostalis yang ini, dia ini akan dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum. Yang di antaranya ini ada sulcus atrioventricularis. Dan facies diafragma dia akan dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister. Dia juga dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada sentrum tendineum diafragma. Nah, kemudian untuk skeleton cordis, jantung memiliki beberapa rangka ya. Ya, jadi skeleton cordis ini dia berfungsi untuk tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka kor, lalu dia juga sebagai tempat perlekatan kuspis atau katup jantung, dan dia juga merupakan isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Nah, skeleton cordis ini terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea, septum interventrikular, anteratrial, dan atrioventrikular. Nah, untuk annulus fibrosus sendiri, dia akan dibagi menjadi 4. Wait, sebentar. Nah, skeleton cordis sebagai isolator impuls ini, dia merupakan berfungsi untuk menjadi potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventrikel secara terpisah, sehingga kontraksi ventrikel dan atrium itu bisa berurutan.
Nah, kemudian untuk anulus fibrosus, dia ini merupakan 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventrikular, orifisium aorta, dan orifisium truncus pulmonalis. Nah, anulus sendiri ada 4. Yang pertama ada anulus atrioventricularis dexter. Dia ini berada di sekitar valva tricuspidalis. Kemudian ada anulus atrioventricularis sinister. Dia ini berada di sekitar valva mitralis. Lalu ada anulus valva aorta atau cincin aorta. Dia tentu saja berada di sekitar valva aorta. Kemudian ada anulus valva trunci pulmonalis atau cincin pulmoner. Karena namanya pulmonalis, udah pasti dia berada di sekitar valva pulmonalis. Untuk trigonum fibrosum, dia ini merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Bentar, kayaknya, oh nggak ada gambarnya, maaf. Nah, ini tuh trigonum, ini juga trigonum. Nah, trigonum ini ada dua jenis. Yang pertama ada trigonum fibrosum dextrum. Dia ini berada di antara anulus fibrosus valva aorta dan anulus atrioventricular dextra. Lalu ada trigonum fibrosum sinistrum. Dia letaknya di antara anulus fibrosus valva aorta dan anulus atrioventricular sinistra. Lalu di bagian-bagian jantung, dia akan mempunyai 4 ruangan. Nah, ruangan yang pertama merupakan atrium dexter. Ini sudah masuk ke struktur internal core. Nah, atrium dexter ini dia memiliki bagian halus yang disebut dengan sinus venarum cavarum. Nah, eh, kemudian di bagian kasarnya ada musculus pectinati. Dia ini merupakan auricula dextra. Nah, auricula dextra ini tuh apa? Auricula dextra adalah kantong otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Dia ini kayak bisa dibilang lebihan dari atrium dexter. Kemudian ada bagian halus dan kasar yang dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam dan sulcus terminalis di bagian luar. Nah, kemudian ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis. Nah, fossa ovalis ini merupakan obliterasi dari foramen oval yang ada saat kita janin, saat kita menjadi janin. Kemudian di situ juga ada limbus fossa ovalis yang merupakan pinggiran dari ini fossa ovalis. Kemudian tadi, fossa ovalis itu merupakan obliterasi foramen oval yang berada di septum interatrial. Kemudian ada ostium ave dextra. Nah, ostium ave dextra ini dia merupakan penghubung dengan ventriculus dexter. Kemudian ada ostium sinus coronaris valvula T besi dan ada ostium vena cava inferior yang merupakan tempat dari valvula Eustacii. Nah, kemudian muara-muara pembuluh darah itu untuk vena cava superior dia muara oleh ostium vena cava superior. Lalu vena cava inferior dia muaranya di ostium vena cava inferior juga. Lalu ada sinus coronarius dia muaranya oleh ostium sinus coronarius dan vena cordis minimae dia muaranya di foramina venarum minimarum. Kemudian kita membahas ventriculus dexter. Nah, ada ruangan kasar di sini yang kita sebut dengan trabecula carnae. Nah, ini merupakan gambaran dari trabecula carnae. Kemudian trabecula carnae ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada musculus papillaris. Dia ini merupakan kayak masih ada hubungannya dengan chorda tendinae. Kemudian ada trabecula septomarginalis yang ada bundle of his sebagai
kelistrikan jantung. Lalu ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Kemudian untuk ostium trunci pulmonalisnya dia ini akan menghubungkan dengan trunkus pulmonalis. Nah, tadi trabekula karena ini kan ada muskuli papilaris. Nah, muskuli papilaris dia akan melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya. Sedangkan bagian puncaknya akan dihubungkan melalui chorda tendinae. Kemudian dia ini berperan untuk penutupan katup. Nah, jadi muskulus papilaris ini dia akan kontraksi terlebih dahulu sebelum ventrikel akan berkontraksi. Sehingga korda tendina ini dia akan menarik kedua kuspis secara bersamaan. Jadi kuspisnya ini bisa menutup sehingga darah bisa lewat. Kemudian ada trabekula septomarginalis, kita bisa sebut juga dengan moderator band. Dia ini yang menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior dan hanya terdapat di ventrikel kanan. Kemudian ini tadi ostium trunci pulmonalis, dia ini dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Lalu ada atrium sinister. Atrium sinister. Nah, dia ini terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Kemudian di ostium eh, atrioventricular sinistrum ini dia akan menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Kemudian di sini juga ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Kemudian dia ini akan dimuarai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, lalu ada satu buah vena pulmonalis sinistra superior dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Nah, kemudian di sini ini juga terdapat aditus orbite, yaitu pintu masuk ke cavum orbite yang dibatasi oleh os frontal, os zygomaticum, dan os maxilla. Oh, ini kayaknya enggak deh. Mohon maaf. Kita lanjut aja ke ventriculus sinister. Nah, ventriculus sinister ini dia merupakan pembentuk dari apex cordis. Kita juga bisa ngecek apex cordis ini eh, di pemeriksaan toraks dan kita bisa meraba ictus cordisnya. Nah, kemudian di sini ventriculus sinister miokard lebih tebal daripada yang lain. Kenapa lebih tebal? Karena jantung di bagian ventriculus sinister ini dia akan memompa ke seluruh tubuh. Jadi pastinya dia akan butuh tekanan yang lebih tinggi daripada ruangan-ruangan jantung yang lain. Sehingga dari bentuk anatominya dia juga pasti akan lebih tebal karena dia juga bekerjanya lebih keras. Kemudian di sini juga ada vestibulum aorta. Lalu ada ostium aorta juga yang akan menghubungkan dengan aorta dan ada muskuli papilaris seperti yang tadi sebagai tempat dari chorda tendinae. Nah, bagian ventriculus sinister ini dia akan disebut dengan vestibulum aorta yang ini tadi. Dan lalu eh, kita akan bahas katup jantung sekarang. Nah, katup jantung ini dia ada 4. Ada 2 katup atrioventricularis, yaitu katup antara atrium dan ventrikel. Kemudian ada 2 katup semilunaris, yaitu ada valva pulmonalis dan valva aorticus. Nah, yang ini atrioventricularis dexter, dia ini merupakan eh, valva tricuspidalis dan sedangkan valva mitralis ini merupakan valva atrioventricularis sinistra. Nah, kemudian katup semilunarisnya dia ada valva trunci pulmonalis dan valva aorta. Kemudian
Saat sistolik, nah ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa keluar darah jantung, katup semilunar ini dia akan terbuka dan katup atrioventrikular ini dia akan tertutup. Sedangkan saat fase diastolik sebaliknya. Jika fase diastolik, valva atrioventricularis ini dia akan terbuka dan valva semilunar dia akan tertutup. Nah, kemudian vaskularisasi dari core, core sendiri dia memvaskularisasi seluruh tubuh, dia juga memiliki fungsi untuk memvaskularisasi dirinya sendiri. Nah, yang pertama dia akan dia darah berasal dari aorta. Di aorta ini maksudnya arteri koronaria. Nah, kemudian arteri koronaria ini dia akan bercabang ke arteri subclavia sinistra dan arteri interkostal posterior nomor 3 sampai 11. Kemudian dari arteri subclavia ini dia akan bercabang lagi ke torakika interna dan trunkus costocervicalis. Nah, untuk yang torakika interna dia nanti akan bercabang lagi ke arteri musculofrenica dan arteri interkostal anterior 1 sampai 6. Nah, dari arteri musculofrenica ini dia akan bercabang ke interkostal anterior 7 sampai 11. Sedangkan yang trunkus costocervicalis tadi, dia ini akan turun ke depan ke bagian interkostalis suprema dan dia akan memvaskularisasi interkostal posterior 1 sampai 2. Nah, kemudian untuk drainase venanya, dia mayoritas akan bermuara ke sinus coronarius, lalu ke atrium dexter. Contohnya ada vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, dan vena cardiaca posterior, serta yang ini juga. Sedangkan vena coricis minimi, dia nanti langsung masuk ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Kemudian untuk inervasinya, autonomnya dia diperankan oleh plexus cardiacus. Nah, sedangkan serabut simfatiknya dia akan berasal dari ganglion cervical dan ganglion thoracal. Nah, kemudian untuk parasimpatisnya dia akan berasal dari nervus vagus. Sekian eh, penjelasan anatomi tentang core yang bisa saya sampaikan. Apabila saya terdapat salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.